Okay, so welcome back again to my channel. It's Vio here, and today we're gonna continue for another episode of the Eminence in Shadow episode. I don't know if I can reacting or record for 3 episodes in a week, or maybe just I think it's around 2 or 3 episodes in week maybe ya. Jadi aku nggak tahu sih apakah aku bakal bisa ngereaksi seminggu itu 2 atau 3 episode gitu ya. Tapi kayaknya sih aku bakal prepare aja untuk jaga-jaga, kayaknya sih bakal 3 episode sih ya. Tapi mungkin kalau misalkan memungkinkan nanti bakal 3 episode itu bisa sekaligus dalam 1 minggu itu, atau bisa jadi episode atau bisa jadi 1 episode itu di minggu depannya gitu aku gabungin gitu ya. So setelah kemarin, sekarang lebih kayaknya sih episode ketiga ya, episode ketiga. Jadi setelah kemarin episode 1 dan 2 itu lebih kayak backstory-nya si Chit gitu kan ya, backstory-nya si Chit, dimana episode 1 itu lebih kayak menceritakan tentang kehidupan dia before he is travel or transferred to the isekai, and then the episode 2 is where about Shadow Garden is forming. Shadow Garden is born. Jadi itu kehidupan dia, afterlife-nya si Chit setelah dia transfer ke dunia lain ini ya, setelah dia ke terisekai gitu bisa dibilang ya. So jadi itu dia ya. Jadi awalnya dia menemukan satu persatu knights-nya gitu, anak buah gitu kalau nggak salah. Dan bisa dibilang ketika dia merekrut anak buah knights-nya gitu, rata-rata pada banyak yang jadi maid di kerajaan dia sendiri gitu. Dan terakhir juga di episode kedua ada insiden kalau itu kakaknya si, aku lupa sih namanya, Putri siapa gitu, pokoknya itu diculik gitu sama seorang bandit, tapi ngakunya bandit sih, tapi pas diselidiki dia itu berhubungan sama kultus Diablos gitu bisa dibilang. Jadi kultus Diablos itu tuh biasanya pengikut itu tuh biasanya lebih sering kerasukan, possessed by the evils or possessed by the some monster or by the ghost gitulah pokoknya. Dan itu membuat mereka bisa menjadi kayak setan gitu, bisa dibilang kayak monster, bisa lebih jelasnya gitu kan ya. So dan terakhir itu akhirnya dia berhasil menyelamatkan kakaknya si Putri, sang putri itu. Aku lupa nama siapa sih, pokoknya intinya lupa. Dan akhirnya berhasil sang putri akhirnya terakhir itu dikirim ke akademi sihir gitu kalau nggak salah duluan, dan tinggallah itu si Chit sendiri gitu ya. Nah, dan terakhirnya itu adalah aku nggak ngerti sih maksudnya itu, para knights-nya itu, para anak buahnya itu tuh manggil dia itu bilang ke dia itu farewell, sayonara gitu, bye gitu. Maksudnya kenapa? Apakah mereka akan ikut Tuang Putri ke masuk akademi, atau memang pingin meninggalkan si Chit ini gitu, maksudnya ya rehat sejenak, atau aku nggak tahu nih apa jalan ceritanya selanjutnya gitu kan ya. So kita langsung saja ini untuk episode ketiga kayaknya sih ya. Jadi nggak tahu sih episode ketiga keempat aku bakal gabungin atau aku bedain gitu kan ya. So ya langsung saja, just let's go. Kereta, ini perjalanan menuju kemana nih? Organisasi berskala global, oke. Sugoi nih. Oh, spread over the world ya. Oke. Jadi mereka akhirnya mengetahui rahasia tentang kultus Diablos itu sebenarnya tidak ada. Jadi mereka mau terpisah gitu. Gila, ini udah berapa tahun dah? Jadi sendiri lagi gitu ya. Fighting to become the eminence on Shadow. Teknik pedang biasa, ordinary swords technique.
Wah, ini sampai di ibu kota ya. Akademi Ahli Pedang Sihir Midgarya. Oke, jadi ya akhirnya dia masuk akademi ya akhirnya. But oke, berdasarkan status ya kayaknya sih. Go man. Temannya juga bahkan figuran. Figure friends. Mateo. Oke. Jadi mereka masih tinggal di asrama yang kayak bener-bener buat masyarakat low banget gitu ya. Hukumannya nembak idola akademi dan ditolak dengan brutal. Oke, Putri Alexia. Hah? Memang brutal. Oh. Oh. Paling mirip figuran di dunia. Oh my god. Oh. Mana Cenah katanya udah disiapin. Cenah udah prepare. Bunyi? Oh iya, dia kan apa ya, bermain peran figuran ya, pantesan aja. Ah. Eh? Hah? Unexpected answers? Ah? Yang dia lihat dari si Chin apa dah? Beneran diterima loh. Begon. Ya iyalah. Gak punya spek. Ya bisa jadi sih, ada hidden motive ya. For sure, there are some hidden motive maybe. Uh, I kind of confused. Did actually this princess is interesting in Chit, or maybe this is just my feeling, but or this is maybe this princess know about him before. Tatapannya itu aneh loh. Rencana cepat putusin aku. Aduh, malah ngajak bareng, belajar bareng ya.
Tapi kok jadi bukan pacar ya, lebih mirip kayak guardian guard gitu loh. A guard and the princess relationship maybe. Tapi beruntung sih dia akhirnya dapat ikut pelajaran di kelas 1 ya. Bushin, traditional bushin. Putri Iris. Jenius, oke? Okay? Show them. Show to them. Sit Kun. Waduh, langsung duel sama putrinya nih. Meninjau teknik dan serangan balik. Oh. Hambar. Kakaknya, oke, di kerajaan ya. Oh. Not bad. Huh? Oh, jadi senseinya itu tunangan dia. Oh. Iya, kok jadi masalah rumit, ikut campur masalah romantiknya si Putri ya jadinya. Kedok. Yeah. Oh dia tahu toh. Iya pasti. Pasti. Aduh, jelas-jelas dari awal dia emang udah kelihatan matanya bersinar gitu yang ngeliat koin emas ya. Terus sok jual mahal lagi gak mau. Poci. Oh my god, oh my god, jadi guguk. Buset.
emoji. Jadi abis setelah ini dia selalu manggil badai caci maki. Robot ya, robot jadi robot. Seriusan gue public nih. Status, reputasi, dan uang ya. Kekurangan, oke. Justru karena nggak ada kekurangannya itu dia benci. Guk. Begon. Oh, membuat mataku terpaku ya. Domo. Oh, jadi teknik pedang biasa itu maksudnya merujuk ke teknik pedangnya si Putri Alexia ini ya ternyata. Oh, iya, aku tak akan peduli. Oh, apa itu? Oke, what was that? Pas banget ini kosong lagi ya. Oh. Begon. Terus nih, break up nih. Cuma gara-gara ngomong gitu doang. Oh, beneran? Gak mungkin lah. Okay, so basically for episode 3 is actually that Cheat Kun start the new life of his
as a student in this academy, Magic Academy Midgard, and ya akhirnya dia memulai kehidupan barunya gitu sebagai student gitu di akademi sihir gitu ya, di Midgard, akademi sihir pedang gitu. Dan dia terlibat gitu loh ya, terlibat sama berhubungan sama Putri Alexia, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi itu tuh Putri Alexia itu adalah putri yang terkenal kejam banget dan kayak banyak banget diincar sama orang lain, tapi karena sebuah taruhan dia sama temennya, dia harus nembak si putri itu dan harus ditolak. Tapi sayangnya bukan ditolak, malah dia diterima gitu ya sama si tuan putri ini gitu ya. So setelah itu dia menghabiskan waktu bersama, dan kayak jadi intinya tuh tuan putrinya itu pingin menghindari untuk tunangan dari si Zenon Sensei, guru pedangnya dia sebenarnya sih. Jadi si Sid ini tuh kayak sebagai pengalihan kayak gitu doang sih, kayak pacar fake boyfriend gitu bisa dibilang. Terus terakhir dia kayak berargumen gitu di di stasiun bus kayak gitu terakhir, dan si putrinya itu pergi gitu kan bisa dibilang. Terus besoknya dia ke sekolah, tiba-tiba dia langsung dapat kabar kalau si Putri Alexia itu diculik, kayak terlibat penculikan kayak gitu. Nah, dia nggak tahu apa-apa tapi dia kayak menyerahkan diri gitu loh. Jadi apakah nanti dia bakal ngebantuin nyari Putri Alexia atau bakal seperti apa nih ya? Aku penasaran banget. So kita langsung saja untuk episode keempat kali ya. Kita langsung saja. So ya, just let's